Sang pahlawan terbangun karena rasa sakit yang tajam menusuk tubuhnya, dan mendapati dirinya terlempar ke dalam gang belakang yang gelap dan dingin saat hujan deras turun tanpa henti ke arahnya. Dia mulai bertanya-tanya dalam kebingungan di mana dia berada dan bagaimana dia bisa selamat dari ledakan dahsyat yang seharusnya mencabik-cabiknya. Saat ia berusaha berdiri, merasakan pusing hebat seakan-akan dunia berputar, serpihan kenangan menyakitkan mulai muncul ke permukaan. Dia ingat identitas aslinya. Jian Quan, mantan dan veteran anggota pasukan khusus. Dia mengenang dengan getir peristiwa misi terakhirnya, di mana dia dan rekan-rekannya yang setia terjebak dalam penyergapan yang berbahaya dan terencana dengan baik. Mereka dikhianati oleh organisasi mereka sendiri, yang tanpa ampun menggunakan mereka sebagai koordinat langsung untuk mengarahkan ledakan besar dan tepat. Ledakan dahsyat yang merenggut nyawanya dan nyawa rekan-rekannya. Saat ia tenggelam dalam lautan kenangan menyakitkannya, rasa sakit yang menghancurkan setiap sel dalam tubuhnya semakin kuat, ia memutuskan dengan susah payah untuk mencari tempat manapun untuk berlindung dari hujan yang terus-menerus dan rasa sakit yang semakin bertambah yang hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Dia tersandung di tengah hujan lebat hingga dia melihat cahaya hangat redup yang berasal dari sebuah gedung di dekatnya. Menyadari ada seseorang yang tinggal di dalamnya, dia menuju ke sana dengan harapan samar untuk mendapat pertolongan. Setelah masuk dengan hati-hati, dia memanggil siapapun yang ada di dalam dengan suara pelan, tetapi yang dia lihat hanyalah pemandangan mengerikan. Seorang pria berbadan besar berteriak kesakitan yang tak tertahankan sebelum kepalanya tiba-tiba meledak dan dia jatuh ke tanah. Mayat tak bernyawa dalam genangan darah. Pada saat itu, Jin Quan tiba-tiba mendengar suara putus asa berteriak, "Saudaraku!" berasal dari lubang saluran pembuangan di dekatnya. Dia segera berbalik dan menemukan potongan logam aneh berlumuran darah di samping mayat itu dan cepat-cepat mengambilnya untuk memeriksanya lebih dekat. Pada saat itu, dua sosok misterius muncul entah dari mana, mengenakan jubah hitam panjang dan topeng berbentuk tengkorak yang menakutkan. Mereka menggambarkan kedatangan Jin Quan yang tiba-tiba sebagai kemunculan seekor tikus tercela yang datang untuk mencuri di saat yang tidak tepat. Keduanya memutuskan untuk segera melenyapkannya karena dia melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Dan mereka juga dengan jelas mengungkapkan keinginan kuat mereka untuk mendapatkan benda itu dalam kepemilikannya. Mereka menyerangnya tanpa ragu-ragu, membuat Jin Quan bertanya-tanya dalam hati dengan penuh kebencian dan kepahitan apakah si malaikat maut itu telah mendatanginya lagi. Tepat setelah ia secara ajaib selamat dari kematian, salah satu penyerang menyadari mayatnya mulai bersinar aneh dan hendak meledak. Memang benar, ledakan dahsyat terjadi di dalam rumah itu. Berkat pelatihan masa lalunya, Jian Quan berhasil menghindari serangan dan ledakan mereka, melarikan diri pada saat terakhir. Dia berlindung di lubang saluran pembuangan tempat dia mendengar suara itu dan menggunakan potongan logam itu sebagai alat tawar-menawar terakhir. Dia mengancam orang di bawah bahwa dia akan membuang kota itu dan menjadikan kematian saudaranya sebagai pengorbanan yang sia-sia jika dia tidak membantunya melarikan diri. Sebuah batang logam dijulurkan kepadanya dari lubang got yang terbuka perlahan, dan dia berhasil turun, sambil berterima kasih kepada penolongnya sambil terengah-engah. Begitu dia turun, dia dikejutkan oleh seorang gadis kecil dengan rambut biru khas yang tengah mengarahkan pistol besar tepat ke kepalanya. Dia bertanya dengan tajam tentang identitasnya, dari faksi mana dia berasal, dan mengapa dia menghentikan saudaranya menyelesaikan misinya. Jin Quan dengan tenang menjawab bahwa dia tidak ingin mendapat masalah dan hanya mencari perlindungan dari hujan mematikan. Gadis itu menuntut dia untuk menyerahkan barang miliknya, lalu dia mengatakan bahwa barang itu ada di dalam mantelnya dan memberikan potongan logam yang ditemukannya. Gadis itu mengambil potongan logam itu dan memandanginya dengan kesedihan mendalam, membisikkan nama saudaranya, Lin, dan bertanya-tanya mengapa dia bertindak begitu bodoh, mempertaruhkan nyawanya hanya demi sebuah lambang. Dia jatuh ke tanah, menangis, dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan hidup tanpa dia di dunia yang kejam dan tak kenal ampun ini, di mana yang kuat tanpa ampun memangsa yang lemah. Jin Quan memperhatikannya dan berpikir dalam hati dengan penyesalan bahwa bahkan setelah terlahir kembali di dunia yang berbeda, dia masih melihat tatapan putus asa yang sama di mata orang-orang. Ekspresi yang sama pernah ia lihat berulang kali dalam kehidupan masa lalunya di wajah para pengungsi yang kehilangan segalanya selama perang brutal dan para wanita yang kehilangan orang yang mereka cintai dan ditinggal sendirian. Jin Quan terus berpikir bahwa para wanita yang mengenakan ekspresi putus asa ini tidak pernah merasakan kegembiraan saat diselamatkan karena mereka telah kehilangan tanah air dan rumah mereka dan tidak lagi memiliki siapapun untuk diandalkan di dunia yang tandus ini. Sekalipun mereka secara ajaib selamat, mereka sering jatuh ke tangan orang lain yang meneruskan penderitaan mereka dengan cara yang berbeda. Jin Quan menoleh ke arah gadis yang menangis itu dan berlutut dengan tenang untuk menghiburnya. Dia meminta agar dia tidak takut dan menganggapnya sebagai tentara bayaran yang disewa oleh saudaranya untuk melindunginya, meyakinkannya bahwa dia akan melindunginya sebagaimana yang akan dilakukan saudaranya jika dia masih hidup. Gadis itu mengejutkannya dengan jawabannya yang dingin, mengatakan bahwa dia mungkin orang baik, tetapi dia toh tidak akan hidup lama. Ketika dia bertanya mengapa, dia menjelaskan bahwa dia terlalu banyak terpapar hujan gelap beracun di luar. Dia menambahkan bahwa tempat ini adalah kota orang mati dan hujan gelap tidak seperti hujan asam biasa. Ia berubah menjadi asam kuat yang mudah terbakar setelah mengering di kulit. Dia menjelaskan bahwa nasib siapapun yang basah kuyup dalam hujan ini adalah kematian yang lambat dan menyakitkan yang tak terelakkan. Saat itulah Jian Quan mengerti alasan mengapa kelemahan semakin menggerogoti tubuhnya. Meski kondisinya makin memburuk,
dia tetap bertanya dari mana asalnya, siapa dia, dan tentang identitas pria bertopeng yang menyerangnya. Dia menjawab bahwa dia berasal dari kota kematian ketiga, dan ini adalah distrik bawah. Adapun para pria, mereka adalah penegak hukum di area ini dan merupakan pemegang kelas berbahaya dari tipe sihir. Jin Kuan bingung dengan istilah-istilah aneh seperti pesulap dan pemegang kelas, lalu bertanya kepadanya tentang tahun saat ini dan nama negara tempat mereka berada. Ia menjawab bahwa tahun ini adalah pukul 1 menurut kalender bintang dan mereka berada di Kekaisaran Elang Terbang. Senyum tipis muncul di wajah Jin Kuan saat ia menyadari bahwa ia belum pernah mendengar nama-nama itu sebelumnya, dan menyimpulkan bahwa entah bagaimana ia telah dipindahkan ke dunia yang sama sekali berbeda. Dia lalu bertanya padanya bagaimana seseorang menjadi pemegang kelas karena dia sangat takut pada mereka. Dia menjelaskan bahwa hal itu tidak memerlukan ujian atau tes. Cukup dengan mendapatkan emblem tersebut siapa saja dapat membangkitkan combat support atau special class dalam diri mereka. Di sini dia menghubungkannya dengan tragedi yang menimpanya, dengan mengatakan bahwa saudaranya telah pergi untuk mencuri lambang ini untuknya dan sekarang dia tidak akan pernah kembali. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkannya melakukan misi bunuh diri ini. Ketika Jin Kuan bertanya apakah dia punya saudara lain, dia menjawab dengan kesedihan yang mendalam bahwa saudara laki-lakinya adalah satu-satunya keluarganya di dunia ini. Dia menambahkan bahwa jika dia tidak bisa menjadi pemegang kelas dengan lambang ini, dia pasti tidak akan mampu bertahan hidup sendiri. Jin Kuan berkomentar bahwa mereka berdua adalah jiwa-jiwa malang yang terdampar. Tiba-tiba, mereka mendengar suara para penegak hukum mendekat dari atas. Memotong pembicaraan mereka, gadis itu panik dan memutuskan dia harus segera membangkitkan kekuatannya atau mereka berdua pasti akan mati. Dia mencoba menggunakan lambang itu dengan menaruhnya di dahinya lagi, tetapi lambang itu menolaknya dengan keras, mendorongnya menjauh dengan kekuatan magis. Jin Kuan bertanya padanya apa yang terjadi, dan dia menjelaskan bahwa hanya ada dua kemungkinan penolakan lambang. Baik penolakan fisik atau dia tidak memiliki bakat bawaan untuk menjadi pemegang kelas. Gadis itu merasa sangat putus asa dan menyebut dirinya tidak berguna karena benda yang diperjuangkan oleh kakaknya dengan mengorbankan nyawanya telah menjadi tidak berharga di tangannya. Pada saat itu, para penegak hukum melompat ke dalam selokan. Salah satu dari mereka bertanya dengan nada mengejek mengapa tikus kecil itu berhenti berlari sementara yang lain memerintahkan untuk membunuh mereka berdua dan mengambil kembali lambang yang dicuri. Gadis itu mengambil lambang itu dan bergegas menuju Jin Kuan. Pada saat para penegak hukum menyerang, gadis itu membuat keputusan yang putus asa. Dia menggunakan lambang yang menolaknya, mengambilnya, dan dengan paksa menempelkannya di dahi Jin Kuan. Pesan sistem misterius muncul di hadapannya, mengumumkan keberhasilan perubahan kelasnya. Saat pedang hitam panjang muncul entah dari mana di tangannya, sebuah panel data muncul, memperlihatkan kelas barunya, pendekar pedang iblis, di level 0, dan namanya adalah Jin Kuan Fei. Ia menyadari bahwa ia kini memiliki keahlian eksklusif seperti penguasaan pedang iblis, wawasan gelap, yang memungkinkannya merasakan niat jahat, dan konstitusi iblis, yang memberinya vitalitas tinggi. Yang paling penting, bakat jiwa sejati peringkat SSS langka yang disebut patung Dewa Netherflame. Jin Kuan membuka matanya, yang sekarang bersinar dengan keyakinan dan kekuatan, dan bertanya-tanya dengan takjub tentang keberadaan panel data ini dan apakah ini aturan dunia baru yang aneh ini. Gadis itu menatapnya dengan takjub sekaligus gembira, sambil mengatakan bahwa lambang itu sangat cocok untuknya dan bahwa dia sekarang telah menjadi salah satu pemegang kelas. Pemimpin para penegak hukum itu berteriak dengan marah, mengancam Jin Kuan dengan kematian karena berani menggunakan lambang tersebut tanpa izin mereka dan kemudian melancarkan serangan ganas padanya. Jin Kuan dengan mudah menangkis serangan itu dengan pedang barunya, melindungi gadis yang berdiri di belakangnya, yang membuat penyerang terkejut karena tidak mampu menembus pertahanannya yang sederhana. Jin Kuan melancarkan serangan, menyerbu dengan cepat ke arah para penyerang dan melepaskan energi gelap yang pekat dari pedangnya, berteriak pada lawan-lawannya agar semuanya mati. Para penegak hukum menyadari bahwa dia telah menyerap sepenuhnya kekuatan lambang tersebut dan mencoba menghalanginya dengan sekuat tenaga, tetapi dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka. Serangannya menembus pertahanan mereka dan menyebabkan mereka kesakitan hebat. Gadis itu menyaksikan kejadian itu dengan rasa tak percaya, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menjadi begitu kuat segera setelah menyerap sebuah lambang. Jin Kuan sendiri menyadari bahwa kekuatan lambang itu luar biasa. Tubuhnya yang telah terkikis oleh hujan gelap telah pulih sepenuhnya, dan dia merasakan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Para penegak hukum yang kalah menyesali kekalahan mereka terhadap seorang pemula yang baru saja terbangun, dan mereka khawatir untuk kembali dan memberikan laporan memalukan mereka. Jin Kuan menatap mereka dengan dingin dan bertanya apakah mereka masih berpikir mereka akan kembali hidup-hidup. Dia lalu menyatakan bahwa tidak seorang pun dari mereka akan meninggalkan tempat ini dan menerjang mereka, mengakhiri hidup mereka dengan serangan yang cepat dan mematikan. Pertempuran berakhir dengan kekalahan total para penegak hukum. Gadis itu memperingatkannya bahwa membunuh para penegak hukum pasti akan menyebabkan mereka ditemukan dan bersikeras mereka harus segera meninggalkan tempat itu sebelum bala bantuan tiba. Jin Kuan menatap pintu keluar yang tinggi di langit-langit saluran pembuangan dan bertanya-tanya bagaimana cara memanjatnya. Tetapi gadis itu mengatakan kepadanya bahwa dia telah bersembunyi di sini selama beberapa waktu dan mengetahui cara lain, lalu memintanya untuk mengikutinya. Dia menaruh alat peledak kecil di tembok, menciptakan ledakan kecil yang membentuk jalur menaik dan lorong baru,
yang mengejutkan Jin Kuan dengan keahliannya. Gadis itu kemudian membawanya ke tangga tersembunyi yang bisa mereka gunakan untuk keluar ke permukaan. Setelah sekitar 1 jam, mereka tiba di jalan yang tenang dan gelap, tempat dia menunjuk ke arah rumahnya yang sederhana dan mengundangnya masuk. Dia meminta maaf atas kekacauan kecil yang terjadi, tetapi meyakinkannya bahwa tempat itu aman dan layak huni. Dia menawarinya tempat duduk sementara dia melakukan pembenahan cepat, dan Jin Kuan berkomentar bahwa pastinya tidak mudah baginya untuk mengelola tempat ini sendirian di dunia yang keras ini. Gadis itu membalas ucapan Jin Kuan dengan kesedihan yang nyata, sambil menjelaskan bahwa dulunya 2 orang mengelola tempat ini bersama-sama, tetapi sekarang dia mengelolanya sendirian setelah kepergian kakaknya. Jin Kuan meminta maaf karena secara tidak sengaja mengingatkannya pada kakaknya, tetapi gadis itu mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa dan dia sudah terbiasa. Tiba-tiba, pintu ditendang paksa hingga terbuka dan seorang pria tua dengan bekas luka menakutkan di wajahnya masuk, ditemani oleh 2 penjaga besar. Dia dengan marah bertanya kepada gadis itu mengapa dia terlambat membuka toko hari ini. Gadis itu langsung mengenalinya dan gemetar ketakutan. Dia adalah salah satu panglima perang setempat. Sang panglima perang dengan berani bertanya kepada gadis itu apakah saudara laki-lakinya telah memberitahunya tentang perjanjian yang dibuatnya dengannya sebelum dia meninggal. Ketika dia bertanya tentang kesepakatan apa yang dia bicarakan, dia tersenyum mengejek, menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa dan memerintahkan anak buahnya untuk membawanya pergi dengan paksa. Kedua penjaga itu menangkap gadis itu saat dia berteriak dan menyuruh mereka meninggalkannya sendirian. Jin Kuan dengan tenang campur tangan dan memerintahkan mereka untuk segera berhenti, yang membuat panglima perang itu marah, yang bertanya siapa dia dan bagaimana dia berani mencampuri urusan pribadinya. Jin Kuan menantang panglima perang itu, menanyakan apa haknya mengambil gadis itu dengan cara seperti ini. Sang panglima perang dengan arogan menjawab bahwa haknya berasal dari jabatannya sebagai panglima perang yang menguasai wilayah tersebut. Setelah itu, sikap Jin Kuan berubah secara mengejutkan. Dia menyebutkan bahwa wawasannya sebagai pemegang kelas memungkinkan dia untuk merasakan baik dan jahat, dan bahwa dia merasa panglima perang itu adalah orang baik meskipun penampilannya kasar. Sang panglima perang bertanya pada Jin Kuan, heran kalau Lin He meninggalkan pesan khusus yang ingin disampaikan kepadanya. Kemudian dia menambahkan dengan nada penuh kecurigaan bahwa istilah orang baik hampir asing di kota kematian ini. Jin Kuan mengubah pendekatannya dari konfrontasi menjadi negosiasi, menanyakan kepada panglima perang berapa harga yang harus dia bayar untuk mendapatkan gadis itu kembali dan memastikan keselamatannya. Sang panglima perang tampaknya tertarik dengan tawaran ini dan menyebutkan bahwa Lin He yakin Jin Kuan dapat kembali hidup-hidup dari lubang nomor 1. Saat Jin Kuan bertanya tentang tempat misterius ini, panglima perang menjelaskan bahwa itu adalah tambang berbahaya yang penuh dengan cacing pemakan pasir. Dia menawarinya kesepakatan berisiko tinggi. Jika Jin Kuan bisa masuk sana, membawa kembali apa yang diinginkannya, dan kembali hidup-hidup, dia akan mengembalikan gadis itu. Namun sebelum itu, sang panglima perang memutuskan untuk menguji Jin Kuan untuk melihat apakah dia benar-benar memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan dengannya, dan dia bergegas ke arahnya untuk memberikan pukulan yang kuat. Gadis itu berteriak, memperingatkan Jin Kuan agar tidak menghadapinya secara langsung, mengungkapkan bahwa panglima perang, Wong Ming, adalah pemegang kelas level 2 yang kuat. Jin Kuan berhasil menangkis serangan itu menggunakan tongkat yang ditemukannya di depannya di tengah aura biru yang bersinar. Sang panglima perang terkejut dan menyadari bakat jiwa sejati yang langka yang dimiliki Jin Kuan, lalu bertanya-tanya apakah dia berasal dari kota atas. Salah satu penjaga berseru tak percaya bahwa serangan kuat tuannya benar-benar dapat diblokir dengan mudah. Jin Kuan dengan tenang bertanya apakah dia sekarang memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan. Sang panglima perang tertawa dan memanggilnya seorang pemula yang bahkan belum mencapai level pertama, tetapi dia menyetujui kesepakatan itu. Panglima perang itu menyatakan ketentuannya dengan jelas. Jin Kuan harus pergi ke lubang nomor 1 tempat tinggal induk laba-laba yang penuh kebencian. 3 jam setelah kematiannya, bunga ketenangan dari kebencian akan mekar. Dia harus membawa bunga langka ini ke garnisun Syamsilis di distrik bawah untuk menukarnya dengan gadis itu. Jin Kuan menyetujui kesepakatan itu tanpa ragu-ragu. Setelah itu, panglima perang mengeluarkan pengumuman publik agar semua orang mendengarnya. Keesokan paginya pukul 8, semua pria berusia 16 tahun ke atas di kota kematian ketiga harus menuju ke lubang nomor 1. Untuk menekankan keseriusannya, ia menginjak seekor katak tak berdosa sambil berkata bahwa siapapun yang terlambat akan mati. Setelah mereka pergi, Jin Kuan merenungkan situasi yang rumit. Dia menduga saudara laki-laki gadis itu tahu bahwa dia akan mati di dalam lubang, jadi dia mencuri lambang itu untuk mengamankan masa depan saudara perempuannya. Namun kini dia bertanya-tanya apakah semua ini adalah jebakan rumit yang dipasang oleh panglima perang sejak awal. Setelah ditinggal sendirian di kamar, Jin Kuan menyadari situasinya kritis dan berbahaya dan memutuskan ia perlu membiasakan diri dengan kemampuan barunya terlebih dahulu sebelum melakukan hal lainnya. Ia fokus pada bakat pertamanya, patung Dewa Netherflamme. Selama meditasinya, ia memanggil entitas besar dan agung yang menyerupai iblis berbaju besi yang dikelilingi oleh api biru misterius yang berdiri di belakangnya seperti bayangan pelindung. Setelah itu, ia beralih ke bakat keduanya, tetapi ia menyadari bahwa informasi terkait bakat tersebut di panel data sepenuhnya kacau dan tidak jelas. Namun, ia merasa bahwa kekuatan laten itu tidak boleh diremehkan sama sekali,
dan ia menguji kekuatan misterius ini dengan membelah batu di dekatnya menjadi dua dengan satu pukulan. Jin Quan melihat tubuh barunya dan menyadari bahwa itu bukan tubuh aslinya. Meskipun sangat mirip, seorang prajurit berpengalaman dari kehidupan masa lalunya tidak akan memiliki kulit sehalus dan sekenyal itu. Dia juga menyadari adanya perbedaan pada namanya. Sebelumnya, namanya adalah Jian Quan, tetapi panel data menunjukkan bahwa Fei adalah nama marganya dan Jin Quan adalah nama pribadinya. Jian Quan memutuskan untuk mengesampingkan misteri ini untuk sementara waktu. Menyadari bahwa tugas yang paling mendesak adalah pergi keluar dan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang dunia yang aneh dan berbahaya ini. Setengah jam kemudian, dia menemukan dirinya di sebuah bar yang ramai yang menawarkan minuman gratis kepada semua orang. Bartender menjelaskan bahwa alasan dibalik kemurahan hati yang tiba-tiba ini adalah karena mereka semua akan menuju ke tempat nomor 1 di pagi hari. Jin Quan menanyakan rincian lebih lanjut tentang lubang yang tidak menyenangkan ini, dan pria itu menjawab dengan sinis bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menggali. Itu adalah tugas yang diperuntukkan bagi penduduk distrik bawah saja. Ia menjelaskan bahwa lubang itu penuh dengan serangga buas yang disebut cacing pemakan pasir. Cacing-cacing ini menggali sarangnya setelah mereka kenyang makan daging dan darah, dan proses penggalian ini kemudian memudahkan operasi penambangan. Jin Quan menyimpulkan dengan ngeri bahwa mereka akan digunakan sebagai makanan hidup bagi cacing-cacing, yang dibenarkan oleh lelaki itu dengan getir, lalu mengangkat gelasnya, mendoakan keberuntungan bagi dirinya sendiri dan orang lain yang akan menghadapi nasib yang sama. Di tempat lain, seorang pejabat bernama Li Hongyu bertemu dengan bawahannya, membanting meja karena marah dan menyebut mereka sampah yang tidak berguna. Dia ingin tahu nasib lambang berharga yang sangat diinginkannya. Salah satu anak buahnya melaporkan bahwa pencurinya telah menghilang tanpa jejak dan rekannya, Lin He, melarikan diri melalui selokan dan meledakkan terowongan di belakangnya untuk mencegah pengejaran. Li Hongyu memerintahkan mereka untuk segera menemukan lambang itu. Saat asistennya menunjukkan kesulitan tugas tersebut dan kemungkinan bahwa lambang tersebut telah digunakan oleh orang lain, Li Hongyu menjawab dengan marah bahwa makhluk-makhluk kotor dari distrik bawah tidak pantas memiliki lambang yang begitu berharga dan bahwa ia akan membunuh mereka satu persatu jika perlu. Bawahan lainnya dengan antusias setuju dengan Li Hongyu, tetapi pejabat pertama berkeberatan, sambil menjelaskan bahwa penduduk kota kematian 1 hingga 5 harus memasuki lubang nomor 1 di pagi hari untuk mengirimkan biji darah merah yang cukup, atau mereka akan menghadapi hukuman berat dari Inti Lang. Li Hongyu dengan berat hati setuju dan memerintahkan semua orang untuk digeledah secara menyeluruh sebelum menuju ke tambang karena ia curiga pencurinya mungkin bersembunyi di antara mereka. Keesokan harinya, para pria digiring ke dalam kereta sempit menuju tambang di tengah teriakan dan instruksi keras dari para penjaga. Jin Quan bergerak tanpa bersuara bersama orang-orang lainnya ke dalam kereta sementara Li Hongyu mengawasi operasi dari tempat yang tinggi dan memerintahkan pencarian yang cermat dan menyeluruh untuk dimulai. Salah satu petugas menggunakan perangkat heksagonal bercahaya yang disebut Scavenger B2, menjelaskan bahwa perangkat tersebut mampu mendeteksi energi spiritual apapun dan pasti akan membunyikan alarm jika menemukan lambang tersembunyi. Li Hongyu, pejabat yang bertanggung jawab atas operasi tersebut, memerintahkan pemeriksaan untuk dimulai tanpa lamban atau penundaan. Anak buahnya mulai melakukan pencarian teliti di antara kerumunan sementara para penjaga mendorong orang-orang dengan paksa dan kasar ke dalam mobil-mobil yang penuh sesak. Di tengah kerumunan, suara orang-orang di sekitarnya meninggi, mengeluh tentang kepadatan yang hampir menghancurkan mereka. Dan di tengah kekacauan ini, Jin Quan merasakan kehadiran kebencian dan kedengkian yang luar biasa di sekelilingnya. Kerumunan terus berlanjut hingga beberapa orang hampir kehabisan napas dan kehilangan kesadaran, dan 2 orang telah pingsan di dalam kereta karena kehabisan napas. Seseorang berteriak bahwa mobilnya sudah penuh dan 2 orang sudah terhimpit hingga tewas. Tiba-tiba, para penjaga menyerbu tempat itu dan salah satu dari mereka melepaskan tembakan peringatan ke udara, memerintahkan semua orang untuk segera berhenti bergerak. Jin Quan dengan tenang mengangkat tangannya, mengamati situasi. Li Hongyu melangkah maju dan mengumumkan bahwa sebagai tuan muda, dia kehilangan harta yang berharga di distrik bawah kemarin, dan dia berharap siapapun yang mengambilnya akan menyerahkannya dengan sukarela. Mendengar hal ini, Jin Quan menyadari bahwa harta karun yang hilang itu mungkin adalah lambang yang dimilikinya, dan dia pun terperanjat oleh kebetulan yang aneh dan tak terduga ini. Li Hongyu tersenyum mengejek, sambil mengumumkan bahwa selama tidak ada seorang pun yang mengaku mencuri, dia akan mencari harta karun itu sendiri. Salah satu asistennya mulai mengaktifkan perangkat heksagonal yang menempel di langit-langit dan mulai bergerak. Dan Li Hongyu menambahkan ancaman terakhir bahwa jika dia menemukan pencurinya sendiri, nasibnya pasti mati tanpa diadili. Perangkat itu melewati Jin Quan tanpa mendeteksi apapun, yang membuatnya bingung. Perangkat itu terus memindai kerumunan, mencari energi spiritual apapun, tetapi segera berhenti di atas pria lain yang mengenakan jubah dan memancarkan alarm yang tajam, mengumumkan kehadiran energi spiritual. Li Hongyu berteriak, gembira karena akhirnya menemukan pencurinya. Pria itu panik, bertanya-tanya apa yang terjadi dan mengapa alat itu berhenti di atasnya. Perangkat heksagonal berbentuk seperti laba-laba itu melancarkan serangannya ke arah pria berjubah dan mengenai bahunya. Pria itu berusaha melarikan diri dengan putus asa, tetapi Li Hongyu memperingatkannya bahwa dia tidak akan pergi kemanapun kecuali dia menyerahkan barang itu. Li Hongyu mencengkeram bajunya dengan kasar, dan lelaki itu memohon agar dia tidak membunuhnya, sambil menawarinya kristal ungu dan bersumpah bahwa hanya itu yang dimilikinya.
Li Hongyu mengambil kristal itu dan menyadari dengan jijik bahwa itu hanyalah kristal terkutuk yang tidak berharga. Dia membuangnya dengan marah, bertanya-tanya siapa yang menginginkan sampah ini dan memerintahkan pemindaian untuk dilanjutkan. Asistennya memberitahu dia bahwa tidak ada indikasi baru mengenai energi spiritual. Li Hongyu memerintahkan mereka untuk pindah ke mobil berikutnya untuk melanjutkan pemeriksaan. Setelah 5 jam yang panjang dan melelahkan, kereta akhirnya tiba di tujuan akhirnya di dalam tambang yang gelap. Di dalam kereta, Jin Kuan bertanya-tanya tentang tujuan mereka setelah perjalanan berlangsung sangat lama dalam kegelapan. Pria lain yang duduk di dekatnya menjelaskan bahwa mereka akan memasuki lubang nomor 1, sambil menunjuk lampu merah redup di depan sebagai bukti, dan menambahkan bahwa para penjaga telah meninggalkan kereta, meninggalkan mereka menghadapi nasib mereka. Pria itu menjelaskan bahwa kereta api itu menuju langsung ke jantung tambang, di mana jumlah dan kekuatan monster meningkat semakin dalam mereka masuk. Ketika kereta mencapai tujuan akhirnya dan berhenti, Jin Kuan memutuskan dia tidak bisa tinggal di sini dan menunggu kematian. Jadi, dia melompat dari mobil dengan gerakan cepat. Dia mendarat di sebuah gua yang luas dan aneh yang dipenuhi dengan kristal merah menyala dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengenal tempat ini dan membutuhkan seorang pemandu untuk membimbingnya. Tiba-tiba, dia merasakan ada gerakan di dekatnya dalam kegelapan. Jadi, dia segera menghunus pedangnya dan menangkis serangan mendadak yang datang entah dari mana. Ia lalu menantang penyerang yang bersembunyi itu, memerintahkannya untuk berhenti bersikap seperti pengecut dan keluar untuk bertarung. Seorang pria berambut putih dan berkacamata muncul dan bergegas menuju Jin Kuan, berteriak padanya untuk menyerah pada kematian. Jin Kuan dengan mudah menangkis serangan itu, dengan dingin berkomentar bahwa lawannya telah memilih cara yang sulit untuk menyelesaikan konflik ini. Dia dengan cepat mengalahkannya, membantingnya dengan kuat ke tanah, lalu mengangkat pedangnya untuk memberikan pukulan terakhir. Pria itu memohon agar dia tidak membunuhnya, dengan alasan dia terpaksa melakukannya karena lapar. Jin Kuan menaruh bilah pedangnya yang dingin di lehernya dan menuntut agar dia mengungkapkan namanya dan alasan di balik penyergapan ini. Pria bernama Qing Xiao mengaku bahwa dia kelaparan setelah menghabiskan 10 hari di lubang ini dan dia bermaksud membunuh dan memakan Jian Kuan untuk bertahan hidup. Jin Kuan bertanya padanya bagaimana dia memperoleh statusnya sebagai pemegang kelas. Qing Xiao menjawab bahwa ada peluang langka untuk mendapatkan emblem dengan membunuh monster, tetapi cara yang lebih mudah adalah mendapatkannya dari para bangsawan dan bangsawan wanita kaya yang datang dari kota atas untuk hiburan karena mereka biasanya tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Ia menambahkan bahwa melayani orang-orang kaya ini penuh dengan risiko karena mereka mungkin menggunakan mereka sebagai umpan untuk menarik monster demi kesenangan dan kelangsungan hidup sepenuhnya bergantung pada keberuntungan bertemu dengan orang yang baik hati. Jin Kuan bertanya padanya apakah ada panduan strategis untuk bertahan hidup di dalam lubang itu. Qing Xiao menyangkalnya, menjelaskan bahwa satu-satunya cara adalah bersembunyi di gua selama 15 hari sampai para penambang atau orang kaya tiba. Tetapi mereka yang tidak mampu melawan serangga tersebut pasti akan mati kelaparan. Ketika Jin Kuan bertanya tentang cara menaikkan levelnya, Qing Xiao menjelaskan bahwa cara menaikkannya adalah dengan membunuh serangga, tetapi masalah sebenarnya adalah serangga terlemah di lubang ini memulai dari level 11. Qing Xiao menggambarkan situasi mereka dengan putus asa, mengatakan bahwa mereka hanyalah pupuk untuk lubang ini, yang dilemparkan ke dalamnya untuk mati. Tiba-tiba, Jin Kuan berteriak memberi peringatan akan serangan yang akan segera terjadi dan mendorong Qing Xiao keluar dari bahaya saat seekor nyamuk besar yang dikenal sebagai nyamuk darah merah level 9 muncul. Qing Xiao panik saat melihat monster jenis ini sementara Jin Kuan memperhatikan bahwa kepadatan serangga di tempat ini tampaknya luar biasa tinggi. Qing Xiao berteriak bahwa mereka harus segera melarikan diri atau nasib mereka pasti kematian. Namun Jin Kuan dengan tenang dan percaya diri menghadapi nyamuk itu, lalu membunuhnya dengan satu serangan pedang yang cepat. Berpikir bahwa level monster itu mungkin tinggi, tetapi bakatnya juga tidak biasa, Qing Xiao menatap dengan tak percaya, tidak dapat mempercayai bahwa Jin Kuan telah melenyapkan nyamuk darah merah dengan mudah hanya dengan satu pukulan. Ia segera bersujud di hadapannya, memohon Jian Kuan untuk menerimanya sebagai pengikutnya, berjanji untuk melayaninya dengan kesetiaan dan pengabdian penuh. Namun Jin Kuan dengan dingin menolaknya, menggambarkannya sebagai beban berat yang tidak ingin ia pikul di tempat berbahaya ini. Tiba-tiba, Jin Kuan merasakan gangguan kuat pada energi di sekelilingnya, dan sesosok monster berbaju besi besar muncul dari tanah. Serangga biji kristal level 15. Jin Kuan segera menyadari bahaya situasi dan dengan cepat melompat ke punggung serangga untuk menghindari serangannya yang menghancurkan, sementara Qing Xiao berteriak minta tolong, gemetar ketakutan. Serangga itu meraung marah dan menerjang cepat ke arahnya. Namun Jin Kuan dengan tenang menganalisa lawannya, menyadari bahwa pertahanannya sangat tinggi dan pergerakannya lambat, yang menurutnya merupakan tipe lawan ideal baginya. Dia dengan cekatan memanjat tembok, lalu meloncat ke atas serangga itu, melancarkan serangan cepat dan mengejutkan, melepaskan tekniknya yang disebut 3000 aliran dan memberikan pukulan kuat dan mematikan ke serangga itu, memotongnya menjadi 2. Setelah menghabisi monster tersebut, muncul pesan sistem yang memberi ucapan selamat kepadanya karena telah membunuh serangga biji kristal, yang berada 15 level di atasnya dengan efisiensi 100%. Hasilnya, levelnya langsung naik ke level 6. Jin Kuan berdiri di atas mayat monster itu dan menyadari bahwa aturan dunia ini sangat mirip dengan aturan permainan video. Semakin besar perbedaan level dengan musuh, semakin tinggi pula peluang memperoleh lot dan hadiah.
Dia memasukkan tangannya ke dalam tubuh serangga itu dan menarik keluar sebagiannya, lalu menemukan lambang perlengkapan untuk baju besi biji kristal berat. Sebuah armor yang meningkatkan kekuatan serangan fisik sebesar 5% dan memiliki peluang 10% untuk mengurangi kerusakan sebesar 20%. Jin Quan menyadari bahwa monster memang menjatuhkan jarahan dan lambang ini untuk perlengkapan, bukan untuk perubahan kelas. Dia mencoba memakai lambang itu, tetapi sistem memberitahunya bahwa levelnya tidak cukup untuk memakainya. Dan dia terkejut menemukan ada batasan level. Dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu dan fokus menjelajahi daerah tersebut dengan tujuan bertahan hidup terlebih dahulu. Saat menjelajah, ia melihat sebuah gua di depannya di mana sejumlah besar mata merah menyala bersinar dalam kegelapan. Sekawanan besar serangga biji kristal muncul dari gua. Jin Quan menatap mereka dengan senyum percaya diri. Menganggap mereka sebagai lawan yang sempurna untuk menaikkan levelnya dengan cepat, dia bergegas ke arah mereka dengan penuh semangat, menantang mereka untuk datang dan melawannya dengan sekuat tenaga. Ia terlibat dalam pertarungan yang dahsyat dan berdarah, menghabisi banyak dari mereka satu demi satu dengan keterampilan yang unggul, dan pesan sistem terus bermunculan, mengumumkan pembunuhannya terhadap monster yang berada di atas levelnya dengan efisiensi 100%. Setelah pertarungan, levelnya mencapai 10, dan syarat untuk kenaikan kelas muncul di hadapannya, yaitu memerlukan lambang pendekar pedang, membunuh 10 monster level 1 dengan efisiensi 100%, dan membunuh seorang penguasa monster. Di antara jarahannya, ia menemukan lambang kelas baru, Ksatria Kumbang, kelas dengan pertahanan dan kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Dia berkomentar bahwa keberuntungannya baik hari ini dan menyimpulkan bahwa selama ada lambang untuk peralatan dan kelas, dia pasti akan dapat menemukan lambang untuk pedang juga. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh muncul dari antara bangkai serangga. Ia merupakan tubuh besar yang dapat menembakkan proyektil berapi, sehingga memaksanya melompat cepat untuk menghindarinya. Monster besar muncul, Raja Serangga Biji Kristal, monster yang sangat kuat dengan level 25. Jin Quan menyadari bahwa level monster ini sangat tinggi dan konfrontasi langsung akan sulit dan berbahaya. Yakin bahwa orang bijak tidak akan bertarung saat peluang tidak berpihak padanya, ia memutuskan untuk segera melarikan diri tanpa ragu-ragu. Saat melarikan diri, dia melihat sekawanan monster mirip serigala, dan sebuah ide cerdik muncul di benaknya. Dia dengan cekatan memikat Raja Serangga ke arah kawanan serigala. Monster itu menyerang dengan mengarahkan proyektil berapi ke arah Jin Quan, namun ia dengan cekatan menghindarinya, sehingga proyektil tersebut malah mengenai serigala-serigala tersebut, yang mengakibatkan pertempuran sengit dan kacau antara kedua pihak. Jin Quan menonton dari kejauhan, senang dengan keberhasilannya mengalihkan perhatian kedua monster itu satu sama lain. Dia memutuskan untuk membiarkan mereka bertarung sampai mereka melemahkan satu sama lain. Kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk memberikan pukulan terakhir. Serigala-serigala ganas itu berhasil menggigit Raja Serangga dengan ganas. Namun pada akhirnya, Raja Serangga berhasil mengalahkan para serigala, dengan mengandalkan ukuran tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa. Akan tetapi, serangan serigala yang terus-menerus menyebabkan hancurnya pertahanan lapis bajanya. Jin Quan memanfaatkan kesempatan emas ini dan bergegas menuju Raja Serangga, berteriak padanya agar pergi ke neraka. Monster itu meraung kesakitan sebelum ledakan dahsyat terjadi akibat serangan terfokus Jin Quan. Setelah pertempuran, pesan sistem muncul yang mengumumkan bahwa ia telah mencapai level 11 dan keterampilan eksklusifnya telah ditingkatkan. Jin Quan berpikir bahwa bos level 2 masih sulit dibunuh dan dia perlu menaikkan levelnya lebih cepat. Dia mengakui bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan monster lain, dia pasti sudah terluka parah. Dia memeriksa barang jarahan yang diperolehnya dan menemukan lambang perlengkapan untuk sepatu bot level 2 yang disebut Beatless Leap dan tongkat sihir level 2 yang disebut tongkat biji kristal. Dia memutuskan bahwa lambang-lambang tersebut tidak berguna baginya saat ini dan menyimpannya untuk nanti. Tiba-tiba, dia mendengar suara di dekatnya dan merasakan kehadiran orang lain di dalam gua. Dia melihat ke arah suara itu, bertanya-tanya apa yang terjadi dan siapa yang ada di sana. Dia mendengar suara yang dikenalnya berteriak pada seseorang untuk mati dan tidak mendekatinya. Jin Quan mengenali pemilik suara itu, dan mendapati bahwa itu adalah pemuda berambut merah yang ditemuinya di bar. Pemuda itu tampak terkepung sepenuhnya saat ia menyadari bahwa dirinya terjebak di antara dua bos monster tanpa ada peluang untuk melarikan diri. Salah satu bosnya adalah Raja Kelelawar Penghisap Darah Biru level 19. Pemuda itu memutuskan bahwa daripada menunggu kematian, lebih baik baginya untuk bertarung dalam satu pertempuran terakhir dan mati dengan terhormat. Pemuda berambut merah itu melepaskan tembakan dari senjatanya dengan upaya putus asa, tetapi kelelawar-kelelawar itu menyerangnya dengan api yang membara, dan dia menyadari dengan putus asa bahwa kemampuannya sama sekali tidak berguna melawan mereka. Saat para monster mengerumuninya dari semua sisi, dia berteriak bahwa dia tidak dapat menerima kekalahan yang memalukan ini, dan keinginan kuat dan liar untuk bertahan hidup menguasainya. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi yang membuyarkan serangan kelelawar tersebut dan menghabisi mereka semua sekaligus, yang membuatnya sangat terkejut. Jin Quan muncul di hadapannya setelah melenyapkan kedua bos dengan serangan cepat. Pemuda itu dalam keadaan terkejut bertanya apakah dialah yang membunuh mereka, dan Jin Quan menjawab bahwa itu bukan sesuatu yang layak disebutkan. Pemuda itu mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam dan meyakinkannya bahwa dia akan mengingat bantuan tersebut dan tidak akan melupakannya.
Dan pria berambut merah itu menawarkan untuk membawanya keluar dari tempat terkutuk ini. Saat mereka hendak keluar, pria berambut merah itu melihat sesuatu di depan mereka dalam kegelapan. Monster raksasa tiba-tiba muncul, Raja Kelelawar Penghisap Darah Biru level 20. Mereka berdua menyadari bahaya yang ada dan bahwa pertempuran belum berakhir. Raja Kelelawar melancarkan serangan sonik yang menghancurkan dan Jin Quan berteriak untuk memperingatkan rekannya. Jin Quan berhasil mendorongnya tepat pada waktunya untuk menghindari serangan mematikan.